Ya. Bisa dilihat ya dari sisi spiritual, apakah ada sosok yang sedang melindungi presiden kita? Kalau aku lihat seorang presiden kita dengan langkah-langkah yang dia ambil, dengan keputusan-keputusan yang dia ambil, kalau tanpa adanya perlindungan, terutama yang saya lihat adalah tentunya ada doa, ada keinginan yang kuat ya, sehingga di sini eh, ada perlindungan ya, terutama yaitu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan niat baik pasti juga akan ada tujuan yang baik. Namun terlepas dari apapun itu, di sini seperti saya bilang bahwa tahun 2025 ini adalah tahun penuaian karma dari perbuatan ya, dari perbuatan dari segi manusianya maupun dari segi ya kehidupan ataupun alam semesta menuntut keadilan. Apalagi di sini kita lihat bahwa banyak sekali penderitaan yang selama ini dirasakan oleh rakyat selama masa jabatan presiden-presiden sebelumnya yang memang belum tuntas tugasnya. Dan ada beberapa kendala juga di sini yang sedang dialami bangsa kita, yaitu tentang kejujuran ya, tentang kejujuran yang memang di sini kalau saya lihat banyak orang yang menggunakan cara yang tidak baik untuk mengambil keuntungan atas kepentingannya pribadi. Sehingga kalau saya lihat di sini keberanian ini bukan tanpa sebab. Kalau saya lihat dari sosok beliau dengan gagah beraninya, saya melihat ada sesosok yang memang berpostur tinggi besar di belakang dia. Kalau saya melihat ini ada kaitannya dengan Gajah Mada atau Sumpah Palapa, dan kemudian ya di sini seperti kita ketahui bahwasanya Gajah Mada ini memiliki tekad yang bulat untuk menyatukan Nusantara. Ini yang paling saya lihat di belakang dia. Sampai merinding saya nih ya. Jadi ada sesosok Gajah Mada yang memiliki postur kurang lebih hampir sama dengan sosok beliau, dan juga di sini bedanya tinggi ya. Kalau kalau Pak Presiden kita kan ya sedang ya, tapi itu tidak jauh beda, posturnya hampir mirip-mirip. Dan kemudian kalau saya lihat di belakang beliau ini juga ada pesan yang disampaikan oleh Presiden RI kita pertama, yaitu Presiden ya almarhum Haji Soekarno ya. Di sini juga yang selalu berdampingan dengan beliau, sehingga aku melihat di sini bunyi suara burung saya berarti menandakan beliau memang ini tidak salah lagi yang saya lihat ya, bahwasanya di sini ada sosok-sosok besar ya, sosok-sosok eh, apa namanya tokoh-tokoh besar di belakang beliau ini, yang salah satunya adalah di sini itu tadi ada Gajah Mada, sesosok Soekarno Hatta Soekarno ya, Soekarno yang memang di sini ada sebuah pesan, dan sebenarnya pesan ini juga yang menjadi motivasi beliau untuk bisa menjabat atau menjadi seorang presiden, karena ada perjuangan yang memang belum selesai, dan ini masih tahapannya masih panjang ya. Setelah peristiwa yang terjadi ini juga masih ada hal lain yang nantinya akan mengejutkan apa namanya masyarakat Indonesia, dan akan ada kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang akan diciptakan oleh presiden kita Pak Prabowo ini, yang nantinya juga tentunya akan sangat membuat takut ya, khususnya di bidang politik. Kebijaksanaan ini yang akan membuat mundur beberapa orang yang memang saya bilang ini adalah penuaian karma, termasuk orang-orang besar nanti yang akan tersingkirkan, dan ini adalah proses pembersihan alam semesta yang saya maksud. Di kalau tidak salah saya membaca peristiwa ini adalah di tahun 2024. Nah, apakah akan ada momen terjadinya pertarungan spiritual Prabowo dan musuhnya? Apakah akan ada pemenangnya atau berakhir win-win solution? Kalau saya lihat di sini dengan sosok-sosok ya, tokoh-tokoh yang memang di sini berkaitan dengan adanya menyatunya Indonesia, dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika dan Sumpah Palapa yang disebutkan atau yang tercetus oleh Gajah Mada. Tentunya secara spiritual ataupun alam semesta memang di sini sangat kuat ya. Sosok beliau ini didukung oleh orang-orang
yang memang di sini cinta terhadap negeri kita, termasuk adanya dukungan dari raja-raja di masa lalu dan juga sosok spiritual terkuat dan juga memiliki karakter yang kuat juga untuk membela kebenaran dan juga penuaian karma ini ya. Kalau aku lihat di sini memang sekarang ini kita sedang mengalami perang spiritual ya, dan ini juga saya merasakan energi ini dengan adanya beberapa fenomena alam yang memang terjadi di bulan September, bahkan ini akan terjadi juga sampai akhir tahun ini. Akan banyak bencana di sini, tentunya salah satunya adalah adanya bukti akan adanya gerhana bulan yang menandakan bulan ini akan berwarna merah semerah darah. Ini yang menandakan bahwa ini kuat sekali, fenomena alam ini menunjukkan bahwa memang sedang ada perang spiritual ya yang dilakukan oleh presiden kita dan beberapa musuhnya. Dan ini adalah menyangkut ke depannya kehidupan Indonesia dan kemajuan Indonesia untuk beberapa tahun ke depannya. Apakah betul Indonesia ini akan hilang ataukah akan menjadi suatu peradaban baru yang tentunya ini akan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dipertanyakan adalah sila kelima yang belum berjalan seimbang dalam pemerintahan Indonesia. Dari pertarungan spiritual itu, apakah dampak besar bagi Indonesia? Dampak terbesarnya adalah terutama di sini di tahun 2025 ini, seperti saya bilang ada beberapa fenomena alam. Salah satunya di sini adalah adanya bentuk bulan bulat yang menandakan adanya pertumpahan darah berwarna merah darah. Bahkan di sini juga akan ada beberapa fenomena alam yang berkaitan dengan gunung berapi yang akan meletus berbarengan ya dalam satu waktu dan mengeluarkan lava yang menandakan itu adalah ada pertarungan dan itu ada yang kalah dan ada yang menang. Kita lihat nanti apakah terjadi sesuatu hal yang memang akan mengguncangkan Indonesia kita ini. Kalau aku lihat di sini akan ada beberapa daerah yang nantinya juga akan ada tenggelam atau satu daerah yang akan hilang, dan bahkan ini akan ditandakan dengan adanya kemenangan itu dengan adanya megatrust yang kita tunggu-tunggu atau tsunami besar yang akan menyapu bersih orang-orang yang nantinya berkaitan dengan penuaian karma ini. Artinya adalah orang-orang besar yang memang sudah terlalu lama ya menikmatin hasil bumi Indonesia ya, maka bersiaplah untuk orang-orang besar ini yang terlalu korup ini nanti akan tersapu bersih dengan ditandainya akan adanya Gunung Merapi yang datang dan juga di sini akan meledak ya ataupun akan meletus secara bersamaan. Akan ada lava panas juga nanti yang kita lihat nanti daerah mana yang paling terburuk ya. Dan kemudian ini yang aku takutkan adalah bahkan akan ada fenomena penyapuan bersih yang akan terjadi di Indonesia dengan ditandai adanya tsunami ataupun gelombang besar dan angin besar yang menandakan di sini penyapu bersihan untuk ya penuaian karma bagi mereka-mereka yang sudah terlalu lama untuk mengambil hasil ya bumi Indonesia ataupun ini tadi ya terlalu orang-orang yang terlalu korup. Bagaimana akhir cerita dari tuntutan rakyat 17+8 baru-baru ini? Hasil tuntutan rakyat ini saat ini sedang dalam masa diskusi dan sedang masa panas ya, bahwa ada beberapa tuntutan-tuntutan tersebut yang harusnya ini terrealisasi, mungkin akan ada penolakan dari ya sebagian ataupun sekelompok orang-orang yang memiliki kepentingan ya, yaitu kepentingan sendiri ya. Saya tengok di sini ada pro dan kontra di dalam sebuah pemerintahan ini, tapi atas dukungan rakyat di sini yang menyebabkan nantinya memang tuntutan ini akan terrealisasikan. Karena kalau tidak maka negara kita tercinta ini akan hancur ya. Seperti yang kita lihat dari demonstrasi yang terjadi beberapa waktu saat yang lalu, banyak sekali fasilitas-fasilitas umum ya, fasilitas-fasilitas umum yang memang sengaja dirusak, dan ini adalah bentuk provokasi supaya mereka tidak fokus kepada apa yang menjadi tuntutan rakyat. Tapi insya Allah apapun itu, segala kejahatan atau keburukan seperti aku bilang tahun 2025 adalah tahun penuaian karma, maka di sini tuntutan rakyat ini akan terrealisasi walaupun
pada akhirnya di sini akan ada yang namanya perang ya. Aku melihat akan ada namanya perang, tapi di sini perangnya lebih kepada perang dingin antar segerombolan kelompok atau beberapa orang yang memang di sini memiliki tujuan untuk bisa menguasai ya perekonomian Indonesia. Tapi pada akhirnya di sini perang ini pun akan berakhir dengan adanya beberapa golongan orang yang nantinya akan keluar dari parlemen Indonesia ya, di bidang parlemen yang berada di Indonesia. Dan ini juga yang menandakan sudah akan adanya pertanda baik untuk tahun-tahun berikutnya akan ada perubahan ya bagi masyarakat Indonesia. Namun di sini akan terkendala. Orang yang nantinya akan tersingkir ini pun akan memiliki suatu dendam yang nantinya juga ini yang ditakutkan akan adanya provokasi lain lagi. Dan ini kalau saya tengok dari tahun 2005 sampai 3 tahun ke depan ini ya akan ada perang yang akan dilakukan. Saya lihat di sini ada 4 keluarga nanti. Ada 4 trah yang nanti akan berperang ini. Saya tidak bisa sebut 4 trah ini apa saja ya, karena ini nanti akan menjadi suatu hal yang menghebohkan, yang tentunya ini suatu ketika nanti satu trah yang akan menang. Dan di sini trah ini juga trah yang paling terkuat, dan memang ini adalah generasi penerus berikutnya yang memang sudah dititipkan oleh sesosok yang di belakang. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno ya, didukung oleh seorang sosok tokoh inilah yang nantinya akan menjadi pemenangnya. Cara kita menjaga diri dari banyaknya provokator dan hoax, cara kita tetap bisa mengeluarkan suara dengan aman di tengah huru hara ini. Cara kita untuk menjaga diri adalah tentunya ketika kita mendengarkan kabar seruan yang menyerukan kebencian, apapun itu bentuknya, kita jangan mudah terprovokasi. Tetap tenang, perbanyak zikir, kemudian kita juga harus melihat ya, berita ini pro dan kontra itu untuk suatu kemajuan negara itu pasti akan ada. Tapi apapun itu kalau kita pintar, kalau kita ini diimbangi dengan ya dasar keimanan kita yang kuat, kita akan bisa melihat dan memilih apakah itu benar ataukah tidak. Intinya adalah jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang menyesatkan, apalagi isu-isu yang berkaitan untuk melakukan suatu kejahatan ataupun provokasi untuk pemecah belah Bhinneka Tunggal Ika kita. Bahwasanya ingat satu hal, ketika zaman dahulu bagaimana Indonesia ini dimenangkan oleh penjajahan Belanda ya, waktu itu kan Indonesia dijajah oleh Belanda. Bagaimana beliau memperjuangkan Indonesia sampai dengan merdeka, bahkan banyak sekali penderitaan dan masyarakat dan juga para veteran yang mati ya, gugur sebagai pahlawan tanda jasa. Di sini kita harus ingat perjuangan mereka dan bagaimana terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika yang ditakutkan oleh bangsa-bangsa Belanda sehingga mereka lari tunggang langgang. Dan negara Indonesia menjadi negara yang menang dalam peperangan melawan penjajahan ya. Itu yang harus kita ingat ya. Sejarah tidak akan pernah berbohong, tapi terkadang manusia bisa memutarbalikkan fakta dari sejarah tersebut. Maka kita harus lebih bijaksana lagi. Ingat ketika kita terprovokasi, ingat bagaimana dulu bangsa kita dijajah dan kita memperjuangkan kemenangan kita sampai dengan hari ini. Tanpa adanya perjuangan, kita tidak akan menjadi negara yang besar yang akan ditakuti oleh bangsa asing lainnya. Bahkan untuk saat ini beruntung dan bersyukur bahwa Indonesia ini menjadi salah satu negara yang memang paling ditakutin di wilayah Eropa dan negara yang paling terkaya karena kita memiliki sumber daya alam yang baik, bahkan yang membuat kaya. Dan ingat ini, beberapa hal inilah yang menjadi kekuatan untuk bangsa lain untuk menyerang Indonesia, harus berpikir, harus memiliki planning yang kuat. Dan bahkan di sini mereka meyakini bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang kuat. Tapi dengan kekuatan Bhinneka Tunggal itulah mereka memecah belah ras, suku, bangsa, agama yang untuk bisa diprovokatori. Maka di sini sebagai masyarakat Indonesia patutnya kita berbangga diri dan kita perlu waspada dengan adanya ekspansi luar yang tentunya akan merusak kesatuan negara Republik Indonesia, yaitu terutama Bhinneka Tunggal Ika kita dan agama kita. Ingat,
Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tapi tetap satu juga ya, satu bangsa, satu tanah air, dan negara kita, negara Indonesia yang memiliki kedaulatan republik di mana masyarakat kita bebas untuk menyuarakan, tapi tetap harus kita mementingkan yang namanya adalah etos gotong royong ataupun musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan dengan cara membakar-bakar fasilitas ataupun dengan cara anarkis dan juga kemudian seruan-seruan untuk kebencian. Ingat, kebencian, seseorang yang menyerukan kebencian atau untuk memecah belah bangsa kita itu adalah provokator dan itu tidak baik, itu akan melemahkan bangsa kita. Ingat satu hal itu saja.